Hai guys, welcome back to our channel. Jadi hari ini aku punya info penting buat kalian yang mau Ausbildung tapi bukan jurusan gastronomi. Nah, ini aku punya guest star yang jauh-jauh datang dari Halle ya di utara. Silahkan perkenalkan dulu kamu namanya siapa, umurnya, terus lagi Ausbildung jurusan apa gitu. Oke, hai guys, aku Patricia, umur aku 24 dan aku Ausbildung Fachkraft für Lebensmitteltechnik atau biasa di bahasa Indonesia kita bilang teknik pangan ya. Teknik pangan Ya, ya? Tapi kayaknya Lebensmitteltechnik. nggak sedetil teknik Nggak pangan ya, nggak sih ya? Tapi maksudnya teknik ya? iya, Oke. benar. Ya jurusan teknik ini kan lumayan terkenal ya. Kalau Jerman itu biasanya terkenal jurusan teknik-teknik, teknik mesin kah, elektro, apa gitu ya. Tapi aku baru pertama kali dengar Lebensmitteltechnik. Tapi ya mungkin kalau di Indonesia mungkin namanya kayak teknik pangan gitu Iya, ya. benar. Oke. Bisa dijelasin nggak itu belajarnya apa? Kalau belajarnya kita biasa yang umumnya pasti kita belajar soal protein, karbohidrat, gitu-gitu. Terus kita juga belajar tentang mesin-mesin yang biasa dipakai eh, di apa ya kalau bilang kayak di pabrik gitu sih, Pabrik ya, kayak heeh, kerja di pabrik ya. ya pabrik Mhm, pembuatan makanan yang pasti. mhm, Terus kita mhm, belajar juga soal pembuatan minuman, mhm, mhm, alkohol mhm. gitu-gitu. Pokoknya, ups, pokoknya yang kayak dijual di supermarket Iya gitu bener, ya, rata-rata makanan kemasan, bener. minuman gitu Iya. ya. Oke, menarik ya. Jurusan Lebensmitteltechnik itu kerjaannya ngapain aja sih? Ya kita kalau sebagai kita kan Fachkraft. Jadi kita tuh sebenarnya bukan kerja yang cuma kayak kerja di produksi gitu, tapi kita lebih kayak operator mesinnya. Operator mesin. Nah, Ya, job sama desk-nya apa tuh? itu banyak juga. Misalnya kalau perusahaanku kan produksi roti. Mhm, mhm, Jadi kita tuh ada di bagian depan tuh sebagai orang yang bikin adonannya. mhm, Biasa kita cuma kayak tekan resepnya, terus tekan kayak misalnya mesinnya mulai ngedosis mhm, resepnya, mhm, mhm, nanti kita bisa langsung accept nggak kalau itu udah mhm, sesuai dosis di resepnya. mhm, mhm. Gitu-gitu aja sih beneran cuma kayak monitor doang, accept. Oh, oke. Terus misalnya kalau misalnya ada problem sama mesinnya, kita harus Mhm. tahu gimana cara nyelesain masalahnya. Berarti Gitu. kamu jadi operator mesinnya? Iya, sejauh ini itu sih yang mainnya Ya, dari tapi dan kerjaan. cuman kamu harus tahu tentang ini ya. Tentang satu produksi, jalan Iya, produksinya itu kita heeh. harus tahu. Nah, terus bedanya apa dong sama teknik mesin? Kalau teknik mesin, mereka yang benerin mesin yang rusak. Oh, oke. Berarti teknik mesin tuh bener lebih ke mesinnya. Kalau kamu Iya, nih operatornya, produksinya. produksinya. Iya, gitu. Oh. Jadi, ya gitu. Walaupun sebenarnya pekerjaan kita lebih banyak, tapi Mm-mm. lebih susah teknik mesin. Karena Hmm, benar mereka harus tahu. Kan mesin-mesin ya. di Jerman tuh semuanya custom kan. Dan biasanya cowok nggak sih yang teknik Iya, mesin? di Hmm, perusahaanku nggak ada hmm, cewek sih yang teknik mesin. Mereka oke. juga nggak terima cewek sejauh ini. Hmm. Nah, terus kalau misalnya kalian produksi itu, berarti divisinya banyak kan? Banyak banget. Nah, itu ada divisi apa aja tuh? Aku taunya cuman packing, pasti ada yang packing di situ. Pasti. Terus, Kalau dari awal ya, dari depan itu ya, ada divisi logistik, hmm, terus ada yang namanya Arbeitsvorbereiter, itu hmm, mereka yang siapin bahan mentah, bahan baku yang bakalan dipakai waktu produksi. hmm, Terus ada yang namanya Teigmacher, itu yang aku jelasin tadi, mereka yang bikin adonannya, yang ngedosis segala macam. hmm, Terus habis itu ada juga yang namanya Mitarbeiter Produktion, mereka hmm, yang beneran di lini, di hmm, line gitu, hmm, mereka yang eh perhatiin jalannya produksi gitu loh, hmm, hmm, adonannya hmm, jalan gitu. hmm, Terus ada juga yang di belakang namanya VV, Verpackungsverantwortlicher, hmm, mereka yang semua ngurusin semua mesin dan semua hmm.
lika-liku yang ada di Verpackung Hmm. lah, tempat packing. Terus habis itu ada Mitarbeiter Verpackung. Oke, banyak juga ya. Iya, ada juga Schichtleiter gitu. Dan kalau kamu Ausbildung berarti kamu bakal dipindah-pindahin Iya, divisi. bakalan Semua bakal semua, kamu coba kan? semua harus dicoba. Semua pasti coba kan? Mm-mm. Terus nanti kalau kamu jadi Mitarbeiter, kamu akan stay di satu divisi atau Iya, tetap pindah-pindah tuh? stay di satu posisi sih. Oke, berarti kalau Ausbildung kamu bakal belajar semuanya, Benar, nanti kamu cocoknya di mana, terus pas udah lulus kamu bakal stay iya, di satu benar. divisi itu kan. Oke, oke, paham aku sekarang. Terus eh kamu dapat Ausbildung ini dari agen. Benar. Nah, menurutmu gimana? Maksudnya so far apakah memuaskan perusahaannya atau gimana menurutmu? Sejauh ini perusahaanku memuaskan sih, soalnya aku sampai sini dijemput, terus Hmm. dikasih wonung, tapi Hmm. tetap aku bayar sendiri ya, tapi kayak udah dicariin, Hmm. udah Hmm. disewain gitu. Terus isinya udah full furnished, Hmm. terus di kantor juga pelayanannya bagus, Hmm. teman-temannya semuanya baik Oke. gitu, maupun orang Jerman ataupun bukan orang Jerman gitu. Kerjanya juga aman-aman aja sih. Berarti bisa dibilang kamu nih dapat perusahaan yang bagus loh ya. Iya, Kenapa kalau di gastronomi kok nggak kayak gitu ya? Maksudnya kamu beruntung loh ya. Atau termasuk yang gimana? beruntung. Menurutmu kamu juga punya teman-teman yang di gastronomi kan? Banyak Yang ya. perusahaannya kurang kan? Mhm. Tapi kamu beruntung ya, bisa dapat perusahaan yang bagus. Iya, Kok bisa? nggak tahu. Memang hoki berarti kamu Iya, ya. Oke, berarti ya agen nggak selalu buruk, walaupun 80% buruk, bisa dibilang begitu. ya dia 20%-nya yang Beruntung. beruntung memang. Oke. Terus jadwal kerjanya sama jadwal sekolahnya gimana kalau di kamu? Kita pakai sistem blok. Kalau jadi kayak misalnya dalam 1 bulan tuh kita bisa misalnya minggu ini kita full sekolah, minggu depan full kerja. Bisa jadi 2 minggu kerja, habis itu 1 minggu sekolah, bisa 2 minggu sekolah, 1 minggu kerja gitu sih. Berarti ganti-ganti, Ganti-gantian. nggak fix gitu ya? Kalau aku kan dulu Iya. 2 minggu kerja, seminggu sekolah fix. Mhm. Kalau kamu berarti bisa seminggu, Iya bisa bisa. bisa beda karena misalnya kayak tahun pertama kan kita masih jarang sekolah, masih sering Hmm. kerja. Jadi kayak tiap 2 minggu lah. Soalnya kalau misalnya minggu ini yang tahun pertama masuk, minggu depannya yang tahun kedua, minggu depan tahun ketiga, baru habis itu tahun pertama lagi. Tahun kedua baru kita sering sekolah. Tahun Oh. ketiga deh. Kita 6 bulan pertama tuh dalam 1 bulan 2 minggu sekolah. Oh. Jadi 2 minggu sekolah, 1 minggu kerja, 2 minggu sekolah. Oke. Nah, kalau jam kerjanya sendiri gimana? Jam kerja kita ada 2 sistem jam kerja. Yang pertama yang 3 shift itu pagi, siang, malam. Itu biasa Senin sampai Jumat. Kita kerja terus dapat libur Sabtu Minggu. Itu udah fix. Terus tapi misalnya kayak minggu ini kita kerja pagi, minggu depan kerja siang, nggak ganti-ganti gitu loh. Oh ya, pokoknya seminggu Seminggu gitu ya, sama terus kan. benar. Kalau enggak tuh jam tidurnya Ya, kan. jam tidurnya bakal Nah, ganggu. yang menarik nih di tempatmu ini ada 3 shift. Iya. Pagi, boleh dijelasin Oh pagi iya. jam berapa? Sampai Paginya jam tuh mulai jam 6 sampai jam 2 siang. berapa? Siang tuh jam 2 sampai jam 10 malam. Terus yang shift malam jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi beneran Beneran full 24 itu jam. mesin 24 jam Iya. nyala ya. Nah, Iya. kalau kayak gitu kan yang dapat shift yang malam, tengah malam itu amsyong ya. Ya, kan Tergantung kamu jam orang sih. Aku suka shift malam daripada shift pagi. Oke, dan kamu dapat ekstra Dapat ekstra. uang ya kan kalau shift malam Bener. sama tengah malam. Dulu sih kita kalau 1 minggu shift malam 5 hari bisa dapat ekstra 150 euro. Tapi sekarang karena per minggu. Oke, per minggu. Iya. Ya. Tapi sekarang kan udah ada aturan baru. Kayak kita dilebihin di lain. Jadinya kalau shift malam sekarang per minggu bisa dapat 70 euro lebih. Oke. Tapi dilebihin kalau kita misalnya kerja pas weekend itu kayak 100% gaji. Wah. Gitu. Oh ya. Iya. Ya karena ada weekend ada ya. fire tag, ada Benar. malam gitu ya. Oke, nah ngomong-ngomongin masalah uang ini,
Gajinya berapa kalau Ausbildung? Kalau tahun pertama, berapa ya? 750. Kamu waktu itu di tahun 2022 ya? 22 ya. Oke, berarti kalau aku bisa simpulkan, tahun pertama itu kamu waktu itu di Vertrack dapatnya Iya. 850. Ya, enggak 800-an mungkin ya. 800-an ya. Tapi pada kenyataannya kamu dapat lebih karena kamu sering dapat Juslak masuk malam. Masuk malam. Tapi aku nggak terus sering loh. Wochenende gitu ya. Mm-mm. Jadi kamu akhirnya dapatnya juga lebih. Iya. Oh. Tapi normalnya gaji Ausbildungnya berarti tahun pertama 800-an, tahun kedua 900-an, tahun ketiga 1000-an 1000. gitu. Tapi itu tahun 2022 Bruto ya. Ya, betul. Oh, sekarang mungkin lebih Udah ya. 1000 pasti. Minimal ya. Ya. Udah 1000 Tahun pertama. Oke. Nah, kalau gaji Ausbildungnya segitu, kalau udah jadi Mitarbeiter berapa? Nah, itu tergantung posisi kita sebagai Mitarbeiter kan. Mm-mm. Misalnya kalau posisi kita kayak cuma karyawan di produksi biasa tuh pasti ya kisaran paling rendah itu 1.700, 1.800. Oke, netonya ya. Iya, netonya. Ya. Kalau ya ada juga karyawan yang buat packing gitu kan, mereka tuh Hmm. minimal 1.500. Tapi di luar Suslak ya, di luar kerja malam gitu. Ya, belum tambahan kalau misalnya nanti lembur-lembur ya. Iya. Oke, kayaknya itu memang rate minimalnya gaji minimal di Jerman ya. Oke ya, berarti hampir sama lah di semua ini ya. Iya, tapi kalau misalnya kita mau juga posisi yang lebih bagus dikit, gitu bisa dapat minimal 2.000, 2.300 sih. Oke, ya. Kalau mau lebih capek ya. Iya, lebih capek ya gitu. Ya, betul. Terus menurutmu sendiri kerjaannya sama sekolahnya susah nggak? Apalagi kalau teknik itu kan aku dengar juga bahasanya pasti lebih susah ya. Tapi menurut aku sendiri ya, menurut aku gampang aja sih sebenarnya kalau di sekolah karena sama kerjanya. Anda pintar nggak gitu bahasanya. Nggak sepintar itu. Nggak sepintar itu. Tapi emang karena apa ya, kayak kalau belajar aku kan gampang hafal. Hafalannya kuat ya. Kalau cuma soal ngafal bisa sih, tapi kalau disuruh fresh pression gitu. Tapi kan pasti ada fresh pressionnya, pasti presentasi gitu banyak kan? Ya kan, pasti ada kan. Pasti ada. Susah nggak? Enggak sih kalau belajar. Aku sih agak nggak percaya kalau dia tuh, soalnya aku kenal Patris ini, kita satu agen waktu belajar bahasa. Sekelas. Aku sekelas sama dia. Kita belajar bahasa bareng ya, 4 bulan. Dan dia ini langsung lulus B1 tanpa ngulang. Itu beruntung aja. Langsung lulus, nggak ada pengulangan dia. Makanya kok dia bilang gampang itu ya, gampang buat dia kayaknya. Buat orang lain belum tentu. Tapi beneran gampang sebenarnya kalau belajar. Iya, kalau belajar kan dan hafalan ya. Iya, hafalan. Tapi maksudnya kayak pelajaran kita kan teknik pangan bukan kayak teknik pangan yang di kuliah kan. Mereka kan sering masuk lab, sering banyak proyek. Kita kan enggak. Jadi terus kayak matematika kita ada tapi matematika dasar. Kayak gitu. Ya, matematika dasar di gastronomi juga. Iya, kayak perkalian silang doang gitu-gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong Berufsschule, kan di kelasmu kan lebih banyak orang Jermannya pasti. Cuma aku orang Indo. Cuman kamu orang Indo. Tapi ada Ausländer lain nggak? Ada. Orang mana? Ada yang dari Rumania, ada yang dari Kenya. Lebih banyak Ausländernya atau orang Jermannya? Orang Jermannya. Ya kan? Kalau di gastronomi itu kebalikannya, lebih banyak Ausländernya daripada orang Jerman. Jadi kita tuh lebih dimaklumi gitu loh sama guru karena lebih banyak Ausländer. Nah, kalau kamu sendiri di sekolah gimana? Kan lebih banyak orang Jerman. Mereka nih sama Ausländer baik nggak atau rasis nggak? Gurunya atau teman-temannya? Semuanya. Semuanya baik sih. Ya. Beneran baik. Kayak guru-gurunya ya mereka jelasin kayak kalau kayaknya guru udah punya feeling ya kalau dia lihat aku beneran nggak ngerti dia pasti bakalan jelasin lagi tanpa aku nanya gitu loh. Atau enggak dia datang ke tempat ke meja aku terus nanya, kamu ngerti ya? Aku bilang ya ngerti sih kayak gitu. Tapi kalau aku nggak ngerti aku pasti nanya juga.
Oke. Terus kalau teman-teman semua pada baik-baik, pada tolongin aku. Misalnya aku ditanyain terus aku tahu nih mau jawab apa, tapi karena harus mikir dulu kan, jadi mereka pasti bantuin aku Oh gitu. iya? Ya, kayak Baik mereka ya? bantuin jawabin aku. Oh, soalnya Iya, aku pikir sejauh ini tuh orang Jerman tuh rata-rata bukan jahat, tapi agak sombong gitu. Maksudnya mereka nggak agak terlalu cuek kali friendly ya. gitu loh. Ya, tapi Friendly. enggak sih, teman-temanku enggak. Kayaknya aku Hmm. juga beruntung soal sekolah ya. Ya, lagi-lagi beruntung. Itu sih Soalnya, kayak iya teman-temanku kita sering jalan bareng, sering company visit ke Mm-mm. perusahaan teman-temanku yang Mm-mm. lain. Kita pernah ke Coca-Cola, Oh, oh. gitu-gitu. Oh, seru juga ya. Seru ya, sering Berarti orang jalan. Jermannya mau kayak berteman gitu Iya ya. mau. Ekonomi kayaknya nggak terlalu sih. Ya nggak tahu sih. Ini tergantung beda sekolah, beda lokasi ya. Bisa jadi. Terus kamu juga kerjanya kan dan sekolahnya dan tinggalnya di bisa dibilang kota ya, Iya, di Halle, iya, dekat Leipzig gitu. bener. Gimana menurutmu tinggal di kota? Tinggal di kota. Enak dan maksudnya pengeluarannya gimana? Maksudnya lebih Mhm, mahal kah? Bayar wonungnya berapa mhm. misalnya? Kalau misalnya honung aku kan tinggal di WG Mm-mm. sama yang 3 orang kan. Mm-mm. Jadi kita tuh dibagi, aku tuh biasanya bayar per bulan 230. Mm-mm. Itu satu WG isi 3 kamar. Ya bener, Hmm. jadi 3 orang. Hmm. Aku bayar 230 Mm-mm. per bulan. Ya itu normal sih. Ya. Ya. Terus kalau pengeluaran sih biasa aja sih, nggak mahal banget. Biasa Hmm. kalau buat makan 20 euro per minggu itu udah banyak banget. Oh, oke. Iya, Hmm. karena di supermarket juga murah-murah sih Ya, ya. menurutku. Kalau kamu rajin masak. Aku harus masak. Kalau nggak Kalau habis soalnya waktu. kan kalau tinggal di kota otomatis kamu bisa jajan lebih banyak yang Hmm, maksudnya shopping kamu bisa dengan mudah tinggal jalan gitu kan. tapi aku nggak doyan sih Oh, makan di luar. Mahal. ya. Dan memang taste-nya juga Iya, nggak makan-makan cocok. Jerman tuh membosankan sekali ya. Nggak bisa nggak makan. Oke, terus kalau transportasinya bagus dong berarti. Transportasinya bagus sebenarnya, banyak Mm-mm, tram, mm-mm, bus, itu banyak mm-mm, banget dan tiap tiap 5 menit ada sebenarnya. mm-mm, Cuma tergantung aku kerja di mana kan, mm-mm. honungku di mana. Jadi kalau di tempat aku sih menurut aku ya agak jauh lah tempat kerjanya dari Wonong aku. Nah, coba jelasin kamu dari tempat kerja sama Wonungmu tuh lokasinya sejauh apa? Nah itu aku nggak tahu sejauh apa. Kan kamu tinggal di daerah selatan ya, Ya, selatannya Halle. ya. Tempat kerjamu di Tempat kerjaku, daerah nah barat, timur, timur, daerah daerah timur. timur. Oke, daerah timur. Kamu berarti ke tempat kerja itu harus naik bus. Harus naik bus, ya. Oh. Naik Berapa bus, lama? ada bus yang ekspres. Hmm. Biasa dia tuh 20 sampai 30 menit. Hmm. Hmm. Kalau ada juga itu tergantung shift juga kan. Hmm. Kalau shift siang tuh busnya agak mepet, jadi kita Hmm. cari bus yang lain yang Hmm. dari Hauptbahnhofnya. Jadi kita dari rumah ke Hauptbahnhof dulu, baru dari Hauptbahnhof Oh, ke transit kerja. dulu berarti. Iya, Oh itu ya, 1 jam lumayan. sih. Iya sih, lumayan. Jadi kamu dari selatan kamu harus ke tengah dulu, tengah baru ke Timur. Oke, ya karena lokasi Wonungnya juga Agak jauh ya, kan. ya, ya sih. Lumayan sih itu, Lumayan. ya. Tapi masih satu kota sih, Iya. mendingan. Cuma kan karena pabrik kan gede kan, nggak Ya, mungkin mereka tiba-tiba ada di tengah kota gitu loh. iya sih. Pabrik-pabrik pasti Pasti di mereka di pinggir pinggir-pinggir. kota, ya. Jadi menurutmu tetap walaupun tinggal di kota tetap butuh mobil ya? Tetap Butuh butuh banget, lebih transportasi cepet ya? sih. Iya. Aku kira cuma di desa yang kayak gitu. Mungkin tergantung orang kali ya. Menurut aku kan setengah Hmm, jam, 1 jam itu menurut aku kayak udah buang-buang waktu. ya, yang Belum kayak Jakarta nunggu, berarti. iya belum nunggu busnya kan. Itu Ya. capek sih di jalan. Kalau pakai mobil 15 Hmm, menit, 20 menit udah sampai hmm, rumah. hmm. Tapi memang kamu kayaknya tipe yang lebih suka tinggal di kota ya? Iya, kalau sehari-hari ya. Sehari-hari ya. Walaupun kamu sudah liburan ke desa nih. Iya, pasti lebih suka di sini. Iya.
Iya, Tapi di kota memang lebih lengkap ya, mau lebih lengkap apa-apa ada gitu. dan dekat semuanya gitu. Cuman kalau misalnya mau Ausbildung nih, Mhm. orang-orang kan kadang nggak bisa milih ya, mau tinggal di kota atau di desa. Mhm. Kayak ya kamu sekali lagi kamu kan beruntung nih Iya. dapatnya di kota, tapi banyak yang dapatnya di desa kan. Mhm. Menurutmu tetap cari di kota aja atau ya udah ambil aja yang ada dulu gitu. Menurut Buat mereka yang mau berangkat ya. itu tergantung preferensi orang-orang sih. Kalau misalnya orang yang nggak tahan jalan kaki, nggak tahan naik sepeda, yang mending ambil yang di kota. Kalau Hmm. orangnya lebih suka yang sunyi, Hmm. yang tahan jalan jauh, ya di desa juga bisa. Maksudnya gajinya juga nggak beda Iya jauh nggak beda kan, jauh sih. selama masih Ya. sama profesi gitu. Oke. Oh ya, dan di profesi aku juga, di jurusan aku bisa kerja di kantor habis itu. Oh iya, kayak Iya, kamu nanti ya, min. kamu juga ditawarin kerja di Iya. kantornya kan? Hmm. Mantap. Iya. Dia bilang Jadi bahasanya nggak terlalu nggak bagus, yang tapi bener. bisa kerja di kantor. Di kantor kan nggak harus ngomong banyak, Kak. Paling komputer. Tapi kan admin-admin, bahasa admin gitu kan pasti sulit ya. Tapi kan bukan admin, kayak di quality Oh, system-nya. kualitatif. Ya sih. Ya Ya, sih. kayak ngecek aja Hmm. produksi kualitasnya. Oke, berarti sekarang kamu nih kan udah tahun Tiga. ke-3. Bentar lagi proofum. Bentar lagi proof tahun depan. Kapan tuh? Bulan apa? Harusnya teorinya bulan Mei, Hmm. terus prakteknya bulan Juni. Oh, oke. Oh, ya sama sih. Iya, Ya, semua biasanya sama gitu. ya. Terus gimana rencanamu selanjutnya, mau lanjut kerja di situ atau mau Weiterbildung atau mau gimana? Aku sih rencananya sekarang pasti mau lanjut kerja di situ kan, karena Mm-mm. ditawarin tempat yang bagus. Mm-mm. Terus, tapi udah pernah ngobrol juga sama Ausbilderku soal Weiterbildung atau enggak studium. Mm-mm. Mereka sih mau sih, mau kayak nampung aku Mm. sambil aku Mm. kerja, sambil aku sekolah gitu. Mm. Jadi menurut aku kalau misalnya kesempatannya ada, aku Weiterbildung sih sambil kerja di sana. Atau Mm. enggak studium. Mm. Gitu. Oke, lanjut lagi di situ ya. Berarti memang udah nyaman sama perusahaannya juga Nyaman ya. sih sama perusahaannya. Mantap. Terus pertanyaan ya allgemein lah ya. Kamu ini kan masih muda. Kamu umur berapa? 24. 24. Bentar Waktu lagi kamu kesini itu berarti 22, 22. habis lulus sekolah. Waktu kesini Enggak. Waktu itu nganggur. nganggur tuh ya. Jadi habis lulus SMA ada nganggurnya dulu. Enggak ada sekolah sih, cuma kan waktu itu banyak banyak lah masalah Tapi jadinya. kamu udah pernah kerja belum sebelum Belum. kesini? Oke, nah itu menarik. Berarti kamu waktu ke Jerman itu kamu belum pernah di dunia kerja sama sekali kan? Belum pernah. Habis lulus sekolah, terus kamu ya mau Ausbildung, belajar bahasa ke Jerman. Dan pertama kalinya ke luar negeri. Pertama kali. Wow. Oke, menarik. Gimana untuk kamu yang belum pernah ke luar negeri sama sekali, kamu memutuskan untuk ke Jerman sendirian, itu kan butuh keberanian ya. Kok bisa kamu berani? Mungkin mungkin karena aku orangnya kayak ya udahlah, aku nggak peduli gitu. Apa yang terjadi terjadi. Apa yang terjadi terjadilah. Terus waktu itu kan kayak tawaran yang paling menarik ini kan. Terus aku juga bukan orang yang takut sendiri, maksudnya semuanya udah biasa sendiri. Terus kayak udah lihat juga kan banyak orang yang kesini buat Ausbildung, jadi kayak ya udahlah coba aja gitu. Gitu. Mantap sih, bagus sih menurutku ya, buat yang masih muda gitu kan. Maksudnya nggak usah takut sih. Iya. Maksudnya pasti kita juga punya banyak temen di sini ya. Benar, Ya, benar gitu. sih. Dan menurutku tuh ya nggak mudah sih, kalian masih muda, berani kesini sendiri, dan kamu nggak maksudnya orang tuamu juga nggak, maksudnya kamu bisa ngurus sendiri gitu loh, bukan Iya. orang tuanya yang ngurusin. Enggak, sama sekali enggak. Ya kan waktu itu kamu ke agen juga, maksudnya kamu yang Aku yang kontak dapat sendiri ya. sendiri kan, bukan orang tua yang nyariin Bukan. kan. Nah, itu juga. Banyak soalnya sekarang yang nyariin tuh orang tuanya. Yang nonton nih biasanya orang-orang tuanya nih. Iya, terus dia ngasih tahu anaknya gitu. Maksudnya
menurutku juga penting kalau anaknya sendiri tuh yang punya kemauan, yang mau cari info sendiri. Bener. Terus menurutmu gimana Jerman? Buat kamu ya, tapi kamu nggak punya perbandingan sih, karena Iya, kamu baru pertama kali sih. bener pertama Tapi kali. ya nggak apa-apa. Menurutmu Jerman itu gimana? Buat tinggal, buat kerja, oke nggak? Menurut aku kalau misalnya kita mau cari uang, Oke. kerja, Mhm. dan mau yang nggak yang santai banget, tapi bukan yang kerja keras banget juga. Menurut Mhm. aku pas sih di Jerman. Mhm. Soalnya ya, kenapa aku bilang nggak santai Mhm. banget? Karena pertama bahasanya. Dan kita harus berkomunikasi sama orang Jerman Iya, kan. Dan itu nggak gampang. benar. Jadi itu aja sih yang nggak santainya. Hmm. Terus banyak peraturan kan di sini, Mhm. mau Mhm. beli ini, banyak banget peraturannya, mau beli mobil susah, Iya, begitu banyak iya, susah iya, kan. benar. Itu nggak santainya ya menurut aku. Iya. Tapi selain itu semuanya bagus, kayak tempat tinggalnya, keamanannya, Hmm. kerjanya, Hmm. gajinya semua bagus sih. Hmm. Oke. Dan kamu berencana mau bakal tinggal lama di sini? Iya pasti aku stay dulu sih di sini. Oke. Oke. Terus kira-kira kamu punya pesan-pesan apa buat mereka yang mau berangkat ke sini, yang lagi cari info kan nih lewat YouTube? Mm. Pesanmu apa dan tipsnya apa? Misalnya kalau belajar bahasa Jerman atau nanti mau kerja di Jerman, menurutmu apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapin tuh pasti harus rajin belajar sih. Itu sih yang paling beneran paling penting, kayak kita nggak bisa berhenti belajar bahasa Jerman. Ya, bahasa itu penting banget ya. Iya, karena sekalinya aja kita nggak belajar itu pasti udah hilang. Ya, Iya, benar. itu nggak bakalan, kalau kata orang ya kayak Mm-mm. kita pasti bakal lebih jago kalau udah ngobrol sama orang. Ya iya sih lebih jago, tapi kayak ya cuma stuck di situ aja, nggak bakalan beneran bagus banget tanpa belajar gitu loh. Mm-mm. Terus kalau misalnya belajar bahasa Jerman harus beneran rajin hafal kosakata sama grammar itu pasti Berarti banget. kamu sampai sekarang masih belajar bahasa Jerman? Tetap masih belajar tapi bukan yang kayak Dutch course gitu loh. Iya, aku sih Kayak enggak sih. udah Tapi iya. aku enggak sih, kayaknya aku lebih ke ngobrol sama orang. Aku beda, aku introvert, tapi nggak Oh. se-introvert itu sih. Cuma maksudnya aku ngobrol sama orang 10 menit udah aku butuh Heeh. istirahat gitu. Ya. Ya. Apalagi bahasa Jerman kan, kayak capek otakku. Tapi oh ya, ini menarik karena aku sejauh ini tuh kalau misalnya mau temenan sama orang Jerman, kendalanya tuh ada di bahasa. Mhm. Aku punya temen orang Jerman yang aku bisa ngobrol dengan leluasa itu of English. Oh, Karena oke. aku lebih bisa ngomong bahasa Inggris daripada Jerman kan. Jadi aku kalau dapet temen orang Jerman yang ngomong Inggris, aku tuh bisa berkomunikasi Iya, dengan baik gitu loh. Tapi kalau enaknya. mereka ngomong bahasa Jerman tuh, aku kayak nggak bisa yang mau aku Beneran omongin to the tuh point, nggak nggak bisa nggak to the bisa point ya karena aku nggak tahu verbalnya katanya. Iya. apa, terus kayak susah gitu. Menurutmu Iya. gimana kalau berteman sama orang Jerman di sini? Aku sih kebanyakan temenan sama orang Jerman di kantor. Hmm. Kayak kita juga banyak banget orang Jerman kan. Cuma tergantung juga orangnya gimana. Kalau teman-temanku kayaknya mereka udah biasa sama Auslander ya. Hmm. Jadi aku ngobrol sama mereka ya kayak enak-enak aja. Terus kalau misalnya aku nggak tahu, aku bilang bentar. Aku bilang gitu, Lihat bentar. kamus dulu gak sih? Enggak, aku tanya. Aku bilang dalam bahasa Inggris yang aku mau tanya. Tapi aku Oh, bilang ya. ini bahasa Jermannya Inggris. apa? Oh. Atau enggak aku ekspresikan dalam bahasa Jerman. Terus aku tanya kalau yang kayak gini bahasa Jermannya apa gitu. Oh, Terus baru bagus itu. mereka kasih tahu, baru habis itu kita lanjut ngobrol lagi. Kayak menurut aku sih ya ngobrol aja kalau sama mereka. Iya, Mereka juga benar. nggak bakalan judge kita sih kalau salah. Bener sih. Oh itu bagus sih, teknik bagus itu. Misalnya kamu nggak tahu kata-katanya Iya, apa, tanya kan, nanti aku dia tanya jelasin. sih. Nah, aku juga gitu. Kalau dia memang ngejelasin dan aku masih nggak ngerti, aku lihat kamu sih. Ini apa Oh. artinya? Kalau di Inggrisin kan aku mungkin bisa ngerti artinya apa gitu. Kita kan di kantor nggak bisa pegang HP. Benar-benar. Jadi beneran cuma bisa nanya gitu. Oke, Tapi menarik kadang sih. mereka yang langsung, oh ini maksud kamu kayak gitu loh. Kayak aku bilang bukan. Terus mereka coba tebak-tebak lagi sampai aku bilang, ah iya itu maksud aku kayak.
Oke, kayaknya segitu dulu aja infonya hari ini. Buat kalian yang mungkin mau tanya-tanya nih lebih lanjut tentang Lebensmitteltechnik, kalian juga bisa nanti kontak lewat IG-nya Patris. Nanti aku taruh di deskripsi ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang Lebensmitteltechnik, misalnya, kamu boleh tanya langsung ke Patris. Iya. Makasih Patris udah Sama-sama. mampir ke sini, udah kasih info, udah sharing-sharing buat penonton kita. Semoga sukses. Si. Nanti kau udah berufung lancar, lulus. Pasti Amin. lulus sih menurutku. Kamu sih nggak mungkin Amin. nggak lulus sih. Pasti nilaimu juga bagus kan selama ini. Pasti nggak ada yang 3 kan, 1 dan 2 kan. Ya kan? Aku duga. Kamu pinter soalnya. Oke, yaudah nanti kalau kalian mau nanya-nanya juga misalnya nggak berhubungan dengan Lebensmitteltechnik juga nggak apa-apa. Silahkan komen di YouTube dan komen juga video apa yang perlu aku bikin selanjutnya. Oke, thank you guys for watching and see you in the next video. Bye-bye. Blackpink. Lagi Blackpink in the area.